kami dari kelompok 3 Elektronika RB. Di sini kami akan menjelaskan tugas 15 kelompok kami, yaitu sistem IoT dengan menggunakan rangkaian power supply kemarin, aplikasi Blink dengan mikrokontrol Windows D1R1 dan DHT22. Sebelumnya perkenalan, nama saya Desya Putri dengan NIM 123430129. Nama saya Konita Hanun dengan NIM 123430118. Dan saya Siva Putri Dinanti dengan NIM 123430955. Selamat menyaksikan. Kita memakai website blink.cloud untuk menyambungkan ke mikrokontroler yang kita pakai. Pertama-tama itu kita pencet new template. Karena kita sudah membuat, kita beri nama, kelembapan, dan suhu. Saat memencet new template itu nanti dikasih pilihan mikrokontroler apa yang kita pakai dan juga sambungan. Di sini kita memakai ESP8266 dan sambungan WiFi. Selanjutnya, untuk data stream yang kita pakai itu ada dua, yaitu suhu dan kelembapan. Suhu ini kita pakai di pin virtual P0. Pin virtual ini adalah pin yang menghubungkan antara Blink dengan mikrokontroler yang kita pakai. Selanjutnya, untuk suhu ini data type-nya double dengan unit derajat Celcius dan nilai maksimum 98. Untuk kelembapan, pin virtual yang dipakai adalah P1 dengan data type integer, units persentase, dan nilai maksimum 100. Selanjutnya, di sini kita memakai web dashboard untuk menambahkan device. Di sini kita menambahkan dua device, yaitu dua label. Untuk dua label ini kita untuk menunjukkan data yang tertangkap oleh sensor DHT22. Di sini ada kelembapan dan suhu dan bisa diedit untuk memilih data stream, judul, dan juga warnanya. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang codingan yang akan digunakan pada rangkaian IoT. Jadi di pertama itu kita bakal mendeklarasikan terlebih dahulu nih Blink template ID-nya, Blink template name-nya, sama AutoCAD. Itu bisa didapat di Blink-nya. Jadi di sini kita pilih dulu device. Nanti kita pilih device-nya dan kita pilih ini developer tools. Nanti bergerak ke paling bawah, scroll paling bawah, ada di bagian firmware configuration. Nanti di copy aja. Lalu lanjut lagi, kita juga mendeklarasikan nih jenis wifi-nya, terus juga link yang dipakai dan DHT-nya gitu. Nah, di sini wifi yang kita gunakan itu harus yang emang terhubung satu aja begitu. Jadi di sini kita mendeklarasikan juga SSID wifi-nya dan juga password dari wifi ini. Nah, di sini kita juga apa sih perangkat yang bakal kita gunakan untuk melihat di Blink-nya itu juga harus terhubung dengan wifi yang ada di codingan ini. Nah, ini terus kita juga mendeklarasikan nih DHT-nya ini nanti bakal disambungkan di mikrokontrolernya pada pin digital berapa. Terus juga tipe DHT yang digunakan itu kita menggunakan DHT22. Nah, di sini itu untuk flight setup itu kita melihat nih nanti di bagian check Blink status ini bakal dilihat secara selama 5 detik, berubah dalam 5 detik selalu. Terus untuk intervalnya itu dalam 1 detik, bukan 3 detik, 1 detik. Di sensornya menangkapnya itu berubahnya selama setiap 1 detik begitu. Terus ini untuk loopnya bakal berulang terus untuk yang bagian Blink statusnya dan juga untuk sensornya nanti. Nah, di sini di check Blink status dia bakal, kalau misalnya is connected-nya itu terkoneksi, dia bakal menghasilkan tulisan Blink tersambung. Tapi kalau misalnya tidak, dia bakal menghasilkan tulisan Blink tidak tersambung. Terus untuk set sensornya itu yang terhubung dengan DHT-nya. Jadi di sini kita menggunakan bakal menghasilkan dua output. Yang pertama itu yang kelembapan sama dengan suhu. Jadi kalau misalnya bagian kelembapan dan suhunya itu nggak ke sensor, nggak terdetek, dia bakal menghasilkan tulisan gagal membaca sensor seperti itu. Nah, kalau misalnya terbentuk tertangkap nih sinyalnya, dia bakal mengeluarkan nilai kelembapannya dan juga suhunya. Nah, di sini yang terhubung dengan Blink-nya itu kalau misalnya suhu itu terhubung ke virtual pin yang P0, terus kalau yang kelembapan itu terhubung ke virtual pin yang P1 gitu. Nah, sini ini udah terhubung dengan mikrokontrolernya. Kita bakal upload terlebih dahulu. Nah, kalau sudah terupload biasanya dia bakal muncul seperti ini. Ditunggu sampai 100%. Oke, setelah itu kita lihat ke Blink, kita lihat ke device. Jadi di device-nya ini
Nah, di sini bakal terlihat nih kalau misalnya device-nya itu online. Di sini juga dari pengaturan bling yang sudah dijelaskan sebelumnya itu muncul nih suhu dan kelembapannya. Kalau misalnya ditiup di HT-nya, itu bakal ada perubahan nih, kelembapannya jadi tinggi atau suhunya juga terpengaruh gitu. Ini sudah ada terlihat perubahannya. Baik, sekian, terima kasih. Di sini kita menggunakan power supply yang telah dibuat kemarin, microcontroller yang bisa untuk digunakan untuk IoT yaitu Wemos D1R1 dan DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan. Lalu kita menggunakan akun Blink yang sama dengan akun Blink di laptop tadi. Di sini terlihat suhu, kelembapan, dan grafik. Jadi, setelah mengupload codingan dari Arduino IDE ke microcontroller Wemos D1R1, microcontroller otomatis menyimpan codingan tersebut. Di sini kita mencoba mengukur suhu dan kelembapan dalam ruangan. Terlihat suhunya menaik dari 33,1 ke 33,3 derajat Celcius.